Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu semangat dalam hidup dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran selalu ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas itu materi kita judulnya operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran. Oke, diperhatikan baik-baik anak-anak penjelasan materi kita ini. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke, operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi campuran, di sini operasi campuran maksudnya dalam soal itu ada tanda operasi penjumlahannya, ada tanda operasi pengurangan, ada tanda operasi perkalian dan pembagiannya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi operasinya dia tandanya lebih dari satu dia. Makanya di sini dibuat judulnya operasi hitung campuran ya. Itu maksudnya. Dalam menyelesaikan operasi campuran yang memuat, nah ini dia, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, jadi dalam soal itu terdapat operasinya ada penjumlahannya, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Itu dia, ya. Jadi ini prosesnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, jadi kamu ikutilah langkah-langkah ini agar bisa kamu menghitung yang ada bentuk pertanyaannya seperti ini, operasi hitung campuran ya. Oke, ikuti konsepnya ini. Oke, yang pertama, dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya. Jadi misalkan ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagiannya di dalam bentuk soal itu. Jadi kamu harus lakukan perkaliannya dulu atau pembagiannya lebih dahulu. Gitu dia, ya. Jadi tanda operasi yang terbesarnya dulu ya harus dilakukan. Jadi yang terbesar tandanya di situ kan tanda kali dengan bagi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kamu lakukan misalkan ada tanda penjumlahan, ada pengurangan di situ dan ada pembagian dan ada perkalian, kamu harus lakukan perkalian dan pembagiannya itu. Itu dulu yang kamu lakukan. Ya. Setelah udah itu kamu hitung baru yang penjumlahan dan pengurangannya. Oke? Lalu yang kedua, lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, nah yang berikut. Lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu yang keterangan tadi di sini tadi ya. Setelah sudah kamu hitung yang perkalian dan pembagiannya baru dilanjut penjumlahan dan pengurangannya. Oke. Jadi ingat, dahulukan dulu perkalian dan pembagiannya baru penjumlahan dan pengurangannya. Itulah langkah yang harus kamu lakukan. Kalau dia bentuk operasi soalnya bentuk operasi campuran. Jadi jangan penjumlahan dulu, misalkan penjumlahannya di awal itu baru berikutnya perkalian, misalnya 2 tambah 3 dikali 6. Nah, jangan kamu jumlah dulu 2 tambah 3-nya, itu salah. Jadi harus yang perkaliannya dulu kamu hitung baru masuk ke penjumlahannya. Oke. Nah, baru yang berikutnya hal yang perlu diingat yaitu ini proses ini. Ini harus kamu ingat ya. Jadi tanda-tanda ini, positif bagi positif, positif, negatif bagi positif, negatif, positif bagi negatif, negatif, negatif bagi negatif, positif. Ini berlaku untuk yang perkalian juga, sama ya. Jadi misalnya negatif, positif kali ini positif, sama. Positif juga ya. Begitu dia. Oke, inilah konsep yang harus kamu pahami ya. Supaya bisa menyelesaikan operasi hitung campuran ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya. Ya. Contoh yang pertama. Hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut. Nah, ini dia tadi ya. Nah, yang pertama 8 tambah 5 dikali 3. Nah, tadi konsepnya langkah yang pertama, kamu harus lakukan itu perkalian dan pembagian lebih dahulu. Cuma di sini yang nampak kan perkalian yang ada ya, perkalian dulu lah. Ya. Kamu harus lakukan perkalian dan pembagian dulu. Oke.
Nah, karena di sini yang nampak dia hanya perkalian, berarti dahulukan dulu perkalian ini. Ya. Jadi kita lihat jawabannya. Nah, kamu buat dulu mana yang mau dihitung dulu, kan kali dulu, baru tuh ini kamu kurung aja. Artinya berarti ini tidak boleh kamu jumlah kemari. Nah, 5-nya nggak boleh dijumlah ke 8. Yang bisa dikerjakan ini kemari. Ya. Nah, ini dia kamu kurung dulu. Nah, ini dia. Berarti tinggal kita hitung 8 tambah 15. Nah, jadi 8 tambah 15, 23. Nah, begitu dia teknik cara menjawabnya. Bisa ya dipahami ya? Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh berikut yang bagian B. 5 ditambah 12 bagi negatif 4. Nah, tetap pembagian dulu yang harus dikerjakan. 12 dibagi negatif 4. Nah, kita buat dulu mana yang harus dikerjakan. Jadi kita buat 5 tambah. Nah, ini kamu buat kurung dulu biar tahu kita mana yang kita kerjakan. Biar jangan kamu jumlahkan dulu 5 tambah 12 ini. Kamu kurung aja dulu biar jangan nanti lari hitungan kita. Nah, jadi kamu buat begini dulu. Jadi ini berarti ini yang dikerjakan kemari, bukan ini dikerjakan kemari, bukan begitu ya. 12 yang ke minus 4. Nah, 12 bagi minus hasilnya negatif ya. Ini kan positif, bagi negatif hasilnya negatif. Nah, inilah dia. Negatif 3. Nah, sekarang tinggallah 5 ditambah negatif 3. Nah, ini tandanya kan masih harus kita selesaikan lagi nih. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Berarti 5 dikurang 3 hasilnya 2. Oke ya. Begitulah tekniknya ya. Oke, kita lihat yang bagian contoh bagian C. Misalnya 9 tambah 18 bagi 3 kali 5. Nah, di sini kita lihat operasinya sudah 3 ya. Nah, jadi mana yang harus dikerjakan dulu? Ingat, pokoknya yang kamu ingat yang harus kamu kerjakan itu harus perkalian dan pembagian dulu, tanda operasinya yang harus kamu lakukan ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, kita ikuti dari depan ya cara menghitungnya ya. Nah, sekarang mana yang mau harus dikerjakan dulu? Nah, ini ya, harus kita kurung ini dia. Ya. Ini kita kurung. Nah, ini dia langkahnya. 9 tambah ini dulu kemari, kamu lakukan yang ini dulu, baru nanti kelima ya. Nah, ini kita buat dulu. Nah, ini hasilnya nanti 6 kan? Dikali 5. Nah, ini kamu kurung lagi. Nah, gitu dia. 6 kali 5, 30. Baru ini bisa dihitung ke 9. Ya, jadi harus kamu kerjakan dulu yang tanda bagi dan kali ini. Oke? Jadi hasilnya 39 bagi dengan kali ini tingkatannya sama tingkatnya ya. Oke. Sekarang yang bagian D-nya. 20 dibagi 4 tambah 9 kali negatif 2. Nah, kebetulan ini dia di depan. Ya, ini tetap harus kita selesaikan dulu. Oke, kita kurung dulu. Tambah baru ini dikurung. Nah, kamu buat dulu kurung-kurungnya mana yang harus dikerjakan lebih dahulu supaya hitungan kita tidak lari. Ya, nah ini dia. Lalu ini dia, dikurung dulu dia, baru kita selesaikan. Ini 5, ini negatif 18, ya kan? 9 kali negatif 2 itu negatif 18. Nah, baru dihubungkan ke 5. Nah, sekarang ini masih tandanya masih perlu diselesaikan. Nah, kamu selesaikan dulu. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Ya kan? Jadi 5 dikurang 18 hasilnya negatif 13. Oke? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh 2. Tentukan hasil operasi hitung campuran berikut. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, yang A, ini dia caranya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita kurung dulu ini. Nah, ini dia. Baru dikurung lagi nih dia. Nah, oke. Dikurung dulu biar lebih mudah kita cara menyelesaikannya. Biar tahu mana yang kita harus hitung ya. Nah, ini 75 dibagi negatif 15. Hasilnya nanti negatif 5 ya. Nah, ini 9 kali 7 63. Nah, inilah hasilnya yang mau dihitung ya. Berarti 16
Ini jadi negatif. Ini dikurang 63. Nah, ini tandanya harus dikali lagi ya. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi ini nanti hasilnya jadi 11 dikurang 63. Berarti 11 kurang 63 negatif 52. Oke ya. Nah, sekarang yang bagian B. Ini dia. Nah, kita kurung dulu yang ini ya. Ini kita kurung dulu, baru ini dikurung. Ini kita harus kurung-kurung dulu biar gampang kita mana yang mau kita hitung nanti, supaya enggak lari hitungannya. Nah, ini dia kita taruh sini. Ini dikurang, ini dikali dulu 56. Nah, ini hasilnya negatif 7. Kalau masih negatif di hasilnya harus kamu kurung ya. Kecuali dia positif. Ya. Kalau masih negatif hasilnya macam ini kan, 42 bagi negatif kan masih negatif, kamu buat kurungnya karena nanti hasil tandanya ini harus dikali lagi dia ke tanda operasi yang di depannya ya, makanya dikurung. Oke. Nah, ini 20 dikurang 56 berapa ini? Ini negatif 36 ya. Baru ini jadi negatif 7. Oke, ini negatif 36 dikali 7. Ini kemarin negatif 36 ya. Baru ini jadi positif. Dikali negatif hasilnya negatif. Berarti ini dia negatif 36 dikurang 7 hasilnya negatif 43. Oke, seperti itulah ya. Oke, yang bagian C-nya. Nah, 32 dibagi 8 kali negatif 11 dikurang 7 19. Nah, ini kita kurung dulu yang ini, yang di depan ini. Ini dia. Atau langsung jadi segini sampai sini pun nggak apa-apa. Nah, ini kita langsung gabung semua. Misalnya ini dulu juga boleh baru kemari ya, bisa gitu juga. Oke, dikurang ini kita kurung dulu ya. Oke, ini dia. Nah, ini hasilnya nanti ini bagi ini berapa dia? 4 kan? Baru 4 dikali negatif 11 berarti negatif 44. Nah, ini 133 nanti. Nah, jadi negatif 44 dikurang 133 hasilnya jadi negatif 177. Oke, seperti itulah cara penyelesaian operasi campuran. Ya, bisa dipahami ya. Jadi langkah-langkah yang harus kamu ingat itu langkah penyelesaian yang pertama itu lakukanlah operasi perhitungannya perkalian dan pembagian lebih dahulu. Baru yang selanjutnya nanti ke penjumlahan dan pengurangannya. Jadi saya rasa tidak sulit ya, bisa dipahami materi kita ini ya. Oke, nah setelah sudah kamu pahami itu, lalu kamu cobalah dulu ini soal-soalnya sebagai tugasnya supaya materi tadi yang kita bahas tadi itu biar bisa dimengerti. Kalau nanti nggak dicoba soal-soalnya mungkin nanti kita susah untuk mengertinya dan mengingat konsep-konsep apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi inilah tugasnya dikerjakan ya, biar semakin lebih mahir apa penjelasan materi tadi kita yang sudah kita bahas tadi di depan ya. Ingat, lakukan langkahnya untuk menyelesaikan ini. Perkalian dan pembagian dahulu harus kamu kerjakan. Setelah sudah kamu lakukan itu perkalian pembagiannya dikerjakan, lalu lanjut ke penjumlahan dan pengurangannya. Begitulah trik cara proses kerja untuk menyelesaikan operasi campuran. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke.